Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bondowoso, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee. Bersama saya, Ira Sri Rahayu dari SMP Negeri 2 Percekan, dan rekan saya Ayu Nurul Hidayah dari KBTK Yabunaya Bondowoso, dan rekan saya Imro'atus Soleha dari SDN Sumber Anyar 1, Kecamatan Maisan, Kabupaten Bondowoso. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Ira? kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Ira bagaimana Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Ayu. Oh ya, hari ini saya dengar Ibu mau coaching dengan Ibu Imro ya? Iya Bu, benar Bu. Sebelum melakukan proses coaching Ibu ya, ada yang ingin saya sampaikan tentang rubrik penilaian. Bahwa dalam coaching nanti Ibu Ayu harus menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, terus menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Serta jangan lupa ya Bu, di situ nanti seorang coach itu harus menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan kompetensi apa yang akan Ibu Ayu kembangkan saat proses coaching hari ini Bu? Baik Bu. Insya Allah nanti saat proses coaching Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu, kemudian mencoba pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu, jadi Bu Ayu akan mengembangkan dua kompetensi yang dimana Bu Ayu sudah inginkan tadi kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu dari kedua kompetensi tersebut, mana yang ingin Ibu lebih spesifik akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya terus kembangkan seperti tadi Bu, pertanyaan mendengarkan aktif Ibu, kemudian pertanyaan berbobot itu menurut saya penting Bu untuk saya laksanakan. Kira-kira indikator ketercapaian yang mana Bu yang ingin dikembangkan? Saya ingin coach saya nantinya menemukan solusi Bu, ide-ide atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya Bu. Baik Bu, indikator ketercapaiannya coachee itu harus dapat menemukan sendiri ya Bu ya, langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh coachee. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu sampaikan. Silakan Bu Ayu melakukan coaching dengan baik. Insya Allah nanti saya akan tanya-tanya lagi setelah Ibu Ayu dan Ibu Imrot melaksanakan proses coaching. Silakan Bu Ayu. Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Imran. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik Bu. Kenapa nih Bu, wajahnya sekarang kurang ceria nih Bu? Iya nih Bu, sebenarnya saya mau ke Bu Ayu ini sudah mulai kemarin, tapi baru hari ini yang bisa menemui Bu Ayu. Saya ingin ngomong-ngomong curhat sedikit dengan Ibu. Baik Bu, Insya Allah saya siap mendengarkan Bu Imro nih Bu. Silakan Bu, mau cerita apa nih Bu? Gini Bu, saya ini gundah. Saya merasa tidak bisa membimbing murid saya karena setiap hari itu di sekolah saya kan ada pembiasaan senam ya Bu, senam tiap pagi setiap hari selain hari Senin. Nah, tapi murid saya ini padahal ini sudah bertahun-tahun, tapi melakukan gerakan senam ini seenaknya, sampai bahkan saya pernah bukan pernah sih Bu, tiap hari saya selalu mengikuti, dan guru-guru yang lain itu bahkan di dekat anak-anak, tapi anak-anak tetap saja tidak menghiraukan kita yang senam ingin mencontohkan dia. Bahkan saya pernah
anak-anak yang kelas 6 gitu saya taruh di depan, termasuk dengan guru olahraga. Masih jadi apa ya Bu? Jadi contoh di depan. Tapi tetap sampai sekarang ini sudah berapa tahun ya Bu, tetap anak-anak tidak mau melaksanakan gerakan senam itu dengan baik. Begitu ya Bu Iya, Imro Bu. ya. Kemudian dari percakapan kita hari ini nih Bu, apa yang Bu Imro inginkan Bu? Saya menginginkan murid saya ini bisa terketuk dari dalam hatinya bahwa budaya positif ini diciptakan mengalir dari diri anak-anak itu. Anak-anak itu bisa melakukan gerakan senam ini dengan benar gitu Bu. Iya Bu. Kemudian rencana apa nih Bu yang akan Bu Imro lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Iya, rencana saya sih Bu, saya mau berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, dengan guru olahraga Bu, dengan teman-teman saya di sekolah. Saya akan mencari gimana anak mungkin dengan lebih memvariasikan senam, jadi tidak monoton senam-senam itu saja Bu. Dan mungkin saya akan jadi coach, jadi apa ya Bu, jadi contoh di depan. Jadi saya Jadi akan mentor seperti jadi itu ya, mentor Bu? Bu, benar, jadi mentor untuk anak-anak. Jadi saya akan bergantian dengan teman-teman sejawat, rekan sejawat saya di sekolah. Saya akan jadi mentor untuk anak-anak, jadi saya jadi contoh, dan saya akan memvariasikan senam yang ada di sekolah, jadi tidak monoton itu saja, seperti itu Bu. Iya Bu, bagus sekali Bu rencana Bu Imro ini. Kemudian Bu, dengan siapa Bu nanti Bu Imro akan berkolaborasi Bu? Ya, rencananya saya dengan rekan-rekan saya di sekolah, tentunya dengan anak-anak juga. Dengan saya akan berkoordinasi juga dengan kepala sekolah. Jadi semua warga sekolah saya akan terus mensosialisasikan permasalahan ini, dan tidak bosan-bosannya setiap masuk di jam pelajaran itu Bu, waktunya KBM, saya akan mensosialisasikan bahwa senam ini perlu untuk kita. Jadi untuk memancing kesiapan kita di hari itu menerima KBM di hari itu. Ya Bu, ya Bu, setuju saya Bu dengan rencana tersebut Bu. Kayaknya Iya, menarik iya. nih Bu untuk anak-anak. Kemudian kapan nih Bu Imro akan mengimplementasikan rencana tersebut Bu? Iya Bu, soalnya ini kan masih tahun ajaran baru ya Bu. Hmm. Nah, masih baru juga, jadi anak-anak yang baru juga saya rencananya Selasa depan ini, karena kalau Senin kan upacara Bu, jadi Selasa depan sebelum itu saya akan mencari, mendownload senam yang baru, dan saya akan jadi mentornya Bu, seperti itu Bu. Oh siap Bu. Jadi segera akan dilaksanakan ya Bu ya? Iya Bu. Lebih cepat lebih baik seperti itu ya Betul, Bu Imro Bu. ya. Kemudian dengan rencana tersebut semoga Bu Imro dimudahkan ya Bu ya dalam melaksanakan rencana tersebut. Baik Bu, sepertinya sampai sini dulu ya Bu ya percakapan kita. Semoga rencana tersebut berjalan lancar. Iya Bu. Bu Imro dan anak-anak bisa ada perubahan dengan anak tersebut ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu Ayu. Dengan saya bercerita dengan Bu Ayu, akhirnya jadi perasaan itu plong. Terus saya bisa menentukan langkah apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan saya Bu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ayu. Iya Bu, sama-sama Bu Imro. Tetap semangat ya Bu Imro ya. Insya Allah Bu, semangat. Ya sudah ya Bu Imro ya, Iya, saya Bu. pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana Bu hasil coachingnya tadi? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Ira, tadi berjalan lancar Bu. Alhamdulillah Bu. Setelah melakukan observasi dengan coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Ayu. Pertanyaan pertama, apa saja yang didapat terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Setelah saya melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita ya Bu ya, Ya. saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab,
kucing bisa menemukan ide-ide Bu, ide-ide baru, kemudian menemukan solusi terhadap permasalahannya dan langkah-langkah apa yang akan kucing laksanakan Bu. Alhamdulillah Bu, berarti Bu Ayu berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Saya tadi juga mengamati ada beberapa catatan dari saya ya Bu. Ibu Ayu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan cerita. Bu Ayu sudah menanyakan tujuan coaching, terus mengidentifikasi permasalahan, dan Bu Ayu juga sudah mengajak Koci untuk menemukan solusi serta mengajak Koci bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalahnya. Tadi saya juga melihat Ibu Ayu sudah fokus dalam kehadiran penuh. Terus Bu Ayu sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Satu lagi Bu yang ingin saya tanyakan, dari percakapan tadi kompetensi apa yang ingin Ibu Ayu kembangkan? Dari percakapan tadi ya Bu ya, yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh Bu. Karena dengan kehadiran penuh saya akan lebih memahami tentang permasalahan kucing, dan insya Allah proses kucing yang saya laksanakan akan lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa sekali. Semoga dilancarkan terus untuk proses coachingnya. Terima kasih banyak Bu Ayu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, sudah melakukan observasi sesuai alur cerita dengan baik, dan saya akhiri sampai di sini dulu ya Bu ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, hari ini Bu Ira ada coaching dengan Bu Ayu ya? Iya Ibu. Oh iya Bu Ira, sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya sampaikan tentang rubrik penilaian. Bahwa dalam coaching nanti Bu Ira harus menggunakan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan jangan lupa Bu Ira sebagai coach nanti harus memakai proses menerapkan kemitraan. Jadi coach Ibu Ira bisa menemukan sendiri permasalahannya dan menemukan sendiri apa yang harus dilakukannya. Lalu kompetensi apa yang akan Ibu Ira kembangkan saat proses coaching nanti? Saya ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya Bu Ira, kompetensi yang ingin Ibu Ira kembangkan yaitu dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot ya Bu Iya, Ira. Ibu. Satu lagi Bu Ira, pertanyaan dari saya. Dari kedua kompetensi tersebut, yang mana yang akan Ibu Ira kembangkan? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan ide-ide Ibu, terus bisa menemukan solusinya sendiri Bu, gitu. Ya baik Bu Ira. Indikator ketercapaian yang ingin Ibu Ira kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Bu Ira tadi. Silakan Bu Ira melakukan coaching dengan Bu Ayu, mudah-mudahan lancar, dan silakan Bu Ira. Terima kasih. Terima kasih Bu Imro. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Ira. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah cukup baik Bu Ira. Wah, tumben nih Bu Ayu, wajahnya kurang bersemangat. Ada apa Bu? Saya dapat informasi kalau Ibu mencari saya. Iya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu Ira, benar. Saat ini saya pikiran tentang murid saya Bu di sekolah. Dari 17 anak, ada satu anak nih Bu yang tidak mau bermain, tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Dia
sendiri seperti itu Bu. Bermainnya sendiri, tidak mau bergabung seperti itu Bu. Oke, dari permasalahan yang Bu Ayu hadapi, apa yang Bu Ayu inginkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Iya Bu, saya inginkan mendapatkan ide-ide Bu atau solusi yang bisa mengurangi kegundahan saya Bu di sekolah saya, sehingga saya memiliki pandangan terhadap apa yang bisa saya laksanakan di sekolah untuk masalah ini seperti itu Bu. Apa yang sudah Bu Ayu lakukan itu sudah sangat baik Ibu. Untuk mengurangi kegundahan hati Ibu, apa yang mungkin punya trik atau cara itu Bu untuk menghadapi murid seperti itu yang tidak mau berteman dengan teman-temannya, yang sukanya menyendiri, mungkin punya cara Bu sebagai guru TK handalan seperti itu. Iya Bu, pertama yang saya lakukan itu mendekati anak tersebut ya Bu ya, menanyakan kenapa ia tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Kemarin itu saya coba mendekati anak tersebut awalnya diam Bu, kemudian beberapa saat kemudian dia berbicara, tetapi saat berbicara itu ia menggunakan bahasa Inggris Bu, seperti itu Bu. Jadi karena ia menggunakan bahasa Inggris, saat kepulangan saya coba bercerita dengan bunda anak tersebut. Saya ceritakan tentang kejadian di kelas. Nah, ternyata bundanya ini guru bahasa Inggris Bu. Jadi di rumah ia berbicara bahasa Inggris. Dari kecil anak ini berbicara bahasa Inggris, mengenalkan benda dengan bahasa Inggris, bicara satu sama lain dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu yang terjadi kendala ya Bu ya saat berkomunikasi anak ini dengan teman-temannya. Itu yang saya ketahui untuk saat ini Bu. Untuk rencana kedepannya, apa yang bisa Ibu tindak lanjuti hal ini? Saya akan menjalin komunikasi ya Bu ya dengan anak tersebut tanpa menghilangkan bahasa komunikasi sebelumnya ya Bu ya, yaitu bahasa Inggris. Kemudian pelan-pelan saya memperkenalkan nama teman-temannya di kelas, kemudian mengajak anak tersebut untuk mengenalkan diri dengan bahasa Indonesia Bu. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua tersebut untuk membiasakan di rumah untuk menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu di sekolah saya mengkoordinasikan dengan kepala sekolah Bu. Dilanjutkan berkolaborasi dengan rekan guru, kemudian bekerja sama dengan teman-teman di kelas untuk mengajak, mendukung anak tersebut untuk menggunakan bahasa Indonesia Bu. Seperti itu Bu. Bagus sekali rencana yang Bu Ayu lakukan. Kira-kira kapan Ibu Ayu ini akan mengintegrasikan rencana Ibu tersebut? Insya Allah secepatnya ya Bu. Mungkin besok ya Bu ya akan saya laksanakan rencana ini, karena besok masih ini Bu, masih proses kegiatan MPLS di sekolah. Jadi masih proses perkenalan satu sama lain. Mungkin anak ini bisa mengenalkan dirinya dengan bahasa Indonesia, begitu juga teman-temannya mengajak berkenalan dengan anak ini. Mungkin itu bisa menjadi alternatif ya Bu ya, untuk anak ini bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Wow, hebat Bu. Semoga Bu Ayu ini bisa lebih baik lagi untuk menangani murid tersebut, dan saya juga menunggu cerita-cerita yang seru dari Bu Ayu selanjutnya. Amin ya Bu. Semoga saya bisa melaksanakannya dengan baik ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu sudah membantu saya untuk menemukan pandangan apa yang saya akan lakukan untuk murid-murid saya Bu. Sama-sama Bu Ayu, saya juga terima kasih sudah mendengarkan dari ceritanya Bu Ayu bagaimana hebatnya sebagai seorang guru TK itu bisa melakukan hal seperti itu. Dan mungkin cukup di sini dulu Bu, kita ngobrol-ngobrolnya, lain kali kita sambung lagi ya Bu Ayu. Nah Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.
Bagaimana Bu hasil coaching tadi? Apa berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar. Alhamdulillah Bu. Setelah melakukan observasi dengan coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yaitu yang pertama terkait dengan indikator ketercapaian, kompetensi mana yang Ibu inginkan? Setelah saya melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta Bu, yaitu saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi, melaksanakan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Koci bisa menemukan ide-ide dan menemukan langkah yang akan dilakukan dan terakhir menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah, berarti Bu Ira berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Saya tadi juga mengamati ada beberapa catatan dari saya, yaitu Bu Ira sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu sudah ada tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, serta Bu Ira sudah menjalin kemitraan dengan Bu Ayu dengan baik. Nah, satu lagi pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu Bu, dari percakapan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk Ibu? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Ibu. Dan dengan kehadiran penuh kita bisa mendengarkan dengan baik apa yang diinginkan oleh coach. Terus saya juga ingin coach lebih memahami proses coaching ini lebih baik lagi Bu. Seperti itu ya Bu, luar biasa sekali Bu Ira, tetap semangat untuk mengembangkan kompetensi yang diinginkan, semoga dilancarkan terus proses coaching selanjutnya lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bu Ira. Terima kasih juga Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Imro. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Ayu, baik. Bagaimana keadaan Bu Ayu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Oh ya Bu, hari ini Bu Imro akan melakukan proses coaching ya dengan Bu Ira. Betul Bu. Baik Bu, sebelum melakukan proses coaching ada yang ingin saya bicarakan nih Bu pada Bu Imro mengenai rubrik penilaian Bu. Bahwa nanti saat proses coaching Bu Imro harus melakukannya sesuai dengan alur tirta Bu, seperti menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga nanti Bu Imro jangan lupa ya Bu, tentang sebagai coach nanti harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oh ya Bu, nanti saat proses coaching kompetensi apa nih Bu yang akan Bu Imro kembangkan Bu? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi ada 3 ya Bu ya yang akan Bu Imro kembangkan nanti. Kemudian dari 3 kompetensi itu apa nih Bu? Kompetensi yang menjadi spesifik yang akan Bu Imro kembangkan Bu? Yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan, mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu, jadi itu ya Bu ya yang akan Bu Imro kembangkan. Kemudian dengan kompetensi itu akan ada indikator pencapaian ya Bu ya. Kira-kira indikator pencapaiannya seperti apa Bu Imro nanti? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan ide-idenya sendiri dan bisa menentukan langkah selanjutnya agar coach saya ini bisa menemukan solusinya dari masalahnya tersebut. Baik Bu Imro, indikator pencapaiannya di sini coach dapat menemukan sendiri ya Bu ya. Betul. Ide-ide untuk mencapai ini ya, menyelesaikan permasalahannya seperti itu ya Bu Imro ya. Baik Bu Imro, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Silakan Bu Imro lakukan proses coachingnya dengan sebaik mungkin ya Bu ya. Semoga lancar, semangat untuk Bu Imro. Amin. Terima kasih Silakan Bu Bu Ayu. Imro.
Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu Imro? Alhamdulillah Bu Ira baik juga. Oh ya, dengar-dengar Ibu mencari saya ya hari ini. Ada apakah gerangan? Iya Bu, saya nyari Ibu Imro. Mau curhat nih Bu. Begini ya Bu, saya kan guru BK Ibu. Saya memperhatikan murid-murid itu sering datang terlambat Ibu. Ada satu murid yang sering sekali sudah saya panggil, sudah saya kasih bimbingan, sudah saya bina, ternyata tidak berubah Ibu. Mungkin Bu Imro punya solusi untuk saya Ibu. Begitu ya Bu Ira. Ya, dalam percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu Ira inginkan? Saya berharap bisa menemukan solusi, ide-ide yang bisa membuat saya mengurangi kegalauan hati saya Ibu. Saya ini bingung untuk melaksanakan bagaimana bimbing anak ini. Sudah ada semua cara sudah saya lakukan, membuat saya galau, membuat saya banyak pikiran. Saya ingin apa ya Bu, akhirnya saya ini berpikir, apakah saya tidak mampu membimbing anak ini, punya pemikiran seperti itu. Mungkin Ibu punya solusi gitu. Iya. Lalu apa yang sudah Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya pernah mencoba mengidentifikasi Ibu. Ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan anak itu terlambat. Salah satunya dia itu tidurnya terlalu malam, main HP, ya khususnya dia main game. Sudah saya panggil anak tersebut, sudah saya bimbing, sudah saya bina, ya bahkan saya sampai melakukan telepon sama orang tuanya, karena posisi orang tuanya kan bekerja Ibu, dia tinggal dengan neneknya. Mungkin itu salah satu penyebab mengapa dia sering terlambat. Ya pada saat neneknya membangunkan mungkin kurang respon ya Bu. Bagaimana ya, karena namanya nenek biasanya kan lebih sayang kepada cucunya, jadi mungkin tidak terlalu keras membangunkan. Jadi itu yang menyebabkan terlambat Ibu. Seperti itu ya Bu. Lalu rencana apa yang sudah Ibu lakukan dan siapa saja yang akan Ibu ajak bekerja sama? Saya bekerja sama dengan wali kelas Ibu, dengan wali kelas, dengan guru mapel, serta warga sekolah. Saya juga melakukan home visit Ibu. Walaupun nanti di sana bertemu dengan neneknya saja, tetapi kan beliau biar paham bagaimana memantau cucunya selama di rumah, begitu Ibu. Bagus sekali Bu Ira dengan rencana Ibu yang tadi home visit, terus berkolaborasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman-teman Ibu di sekolah. Saya yakin rencana Ibu pasti berhasil. Amin. Lalu mulai kapan Ibu akan mengimplementasikan ide bagus Ibu Ira tadi itu? Secepatnya Bu, mungkin dalam minggu ini saya akan melaksanakan rencana tersebut. Iya, bagus sekali Ibu Ira. Lebih cepat lebih baik. Baik Bu, percakapan untuk hari ini cukup sampai di sini. Saya tunggu cerita-cerita Ibu Ira selanjutnya. Mudah-mudahan jadi awal yang baik untuk Ibu Ira. Amin. Terima kasih ya Ibu atas masukannya, atas curhatan saya ini didengarkan dengan baik. Iya Bu, monggo. Sama-sama Bu Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu, hasil kucingnya tadi berjalan lancar Bu Imro? Alhamdulillah Bu Ayu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, senang mendengarnya ya Bu ya. Setelah melakukan observasi dengan kucing tadi, ada yang ingin saya tanyakan Ibu kepada Bu Imro. Pertanyaan pertama di sini, apa saja yang didapat terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Imro tadi Bu? Iya Bu. Setelah saya melakukan coaching hari ini, saya menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi aksi, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi saya bisa mengajak coach saya itu, coach saya bisa menemukan langkah-langkah yang akan
lakukan dan menemukan sendiri masalah yang dihadapinya. Alhamdulillah Bu, berarti Bu Imroh sudah berhasil ya Bu ya melaksanakan proses coaching dengan baik. Tadi saya juga mengamati dan ada beberapa catatan dari saya. Tadi Bu Imroh sudah melakukannya sesuai dengan alur cerita Bu. Bu Imroh sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahannya, kemudian mengajak Suci untuk mewujudkan aksinya, kemudian mempertanggungjawabkan rencananya. Kemudian Bu Imroh juga sudah fokus di sini, yaitu sudah kehadiran penuh ya Bu ya yang dilaksanakan. Kemudian Bu Imroh juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Lalu satu lagi nih Bu yang saya ingin tanyakan, dari percakapan tadi kompetensi apa yang ingin Bu Imroh kembangkan Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa memahami apa yang jadi permasalahan dari coach saya, sehingga saya bisa coaching dengan lebih baik lagi Bu. Seperti itu. Bagus sekali Bu Imroh dengan kompetensi yang diinginkan tersebut. Semoga Bu Imroh dimudahkan untuk mengembangkan potensi yang diinginkan ya Bu ya. Semoga juga dilancarkan untuk proses coaching selanjutnya. Terima kasih banyak ya Bu Imroh sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, sudah melakukan observasi dengan maksimal seperti tadi. Saya akhiri ya Bu Imroh ya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Imroh.